Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hadi Setianda, NIM 1221687. Pada video saat ini, saya akan membahas tentang pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada tahapan pengembangan sistem SIM, yaitu tahapan pengembangan SIM umumnya melibatkan beberapa langkah kunci yang terstruktur dan bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem yang efektif. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama ada perencanaan sistem atau planning. Yang kedua ada analisis sistem atau sistem analis. Yang ketiga ada perencanaan sistem atau sistem design. Yang keempat ada pengembangan sistem atau sistem development. Yang kelima ada pengujian sistem atau sistem testing. Yang keenam ada implementasi sistem atau sistem implementation. Yang ketujuh ada pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah sistem evaluasi atau evaluasi sistem. Model pengembangan sistem SDLC. Ada beberapa model SDLC yang umumnya digunakan. Di antaranya yang pertama waterfall model. Selanjutnya ada interactive and incremental model. Selanjutnya ada V model. Selanjutnya ada agile model. Selanjutnya ada spiral model. Selanjutnya ada prototype model. Dan yang terakhir ada RAD atau Rapid Application Development. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah tahapan krisis dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami dan mendokumentasikan semua persyaratan yang diperlukan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau organisasi. Langkah-langkah dalam analisis kebutuhan. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Yang kedua ada klasifikasi kebutuhan. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Yang keempat ada validasi kebutuhan. Dan yang terakhir ada dokumentasi kebutuhan. Selanjutnya ada desain sistem. Adalah tahap dalam pengembangan sistem yang melibatkan pembuatan spesifikasi dan rencana teknis yang rinci tentang bagaimana sistem akan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasikan dalam tahap analisis. Adapun tahapan dalam desain sistem, yang pertama adalah desain arsitektur sistem. Yang selanjutnya ada desain basis data. Selanjutnya ada desain antarmuka pengguna atau user interface. Selanjutnya ada desain logika aplikasi. Selanjutnya ada desain keamanan sistem. Selanjutnya ada desain infrastruktur dan perangkat keras. Dan yang terakhir ada desain integrasi sistem. Implementasi dan pemeliharaan sistem. Tahapan implementasi adalah proses penerapan sistem yang telah dirancang dan dikembangkan ke dalam lingkungan kerja nyata. Beberapa langkah penting dalam implementasi sistem meliputi yang pertama ada pengujian sistem atau testing. Selanjutnya ada pelatihan pengguna atau user training. Selanjutnya ada konversi sistem atau sistem conversion. Selanjutnya ada migrasi data atau data migration. Selanjutnya ada instalasi dan konfigurasi sistem. Nah, setelah sistem diimplementasikan, tahap pemeliharaan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tetap berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai kebutuhan yang terus berkembang. Pemeliharaan sistem dapat meliputi yang pertama ada pemeliharaan korektif, yaitu pemeliharaan bug atau kesalahan yang ditemukan selama pengguna sistem. Selanjutnya ada pemeliharaan adaptif, yaitu menyesuaikan sistem dengan perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan peraturan, kebijakan perusahaan atau teknologi. Selanjutnya ada pemeliharaan perfektif, yaitu mengembangkan atau memperbarui sistem untuk meningkatkan kinerja
atau fungsionalitasnya. Selanjutnya ada pemeliharaan preventif, yaitu dilakukan untuk mencegah potensi masalah di masa mendatang seperti pengoptimalan sistem, pengelolaan kapasitas, dan pembaruan keamanan. Selanjutnya ada pemantauan sistem atau monitoring, yaitu sistem dipantau secara berkala untuk memeriksa kinerjanya, mendeteksi masalah, dan memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai kebutuhan. Nah, mungkin cukup sekian video pembahasan saya saat ini tentang pengembangan sistem informasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.